Hai, halo semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi kita di Reading Tarot. Masih seperti biasa membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini untuk tetap semangat bikin videonya. Oke. Kali ini seperti biasa kita akan menarik message dari alam semesta tentang seputar percintaan kalian, ya. Ikuti videonya dari awal sampai akhir, siapa tahu energi kalian ketarik di sini dan ditempatkan di posisi kalian masing-masing ya. Tentu tidak semua bisa resonate ya. Oke. Apapun hasilnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Kita ready ya. Dan kartu tarot ini hanyalah sebuah media. Oke. Wow, kartu The Magician. Sepertinya di sini kalian ada yang mengalami sesuatu mungkin di luar prediksi ya, di luar feeling kalian. Tentunya di sini ada hal yang aku lihat mungkin kayak menyelimuti. Bisa jadi asmara kalian ada pengaruh negatif ya, The Magician, magic gitu. Apakah kalian ada di sini? Mungkin ada energi magicnya. Mungkin ingat dengan seseorang, terlalu mendalam, tidak bisa dilepaskan. Bisa jadi seseorang ini mengirimkan energi yang mengikat untuk kamunya. The Magician. Oke. Mungkin dilakukan untuk biar kamu selalu teringat dia, atau ada rasa takut kehilangan dari diri kamu tentang hubungan ini gitu ya, tentang hubungan ini kedepannya seperti apa. Mungkin kamu takut overthinking kehilangan seseorang ini. Cintamu begitu dalam dan besar ke dia. Mungkin terkadang kamu merasa kayak diperlakukan sebagai seorang yang dibodohi gitu kan ya. Sudah disakitin, tapi kamu gak bisa pergi dari hubungan ini. So, lihat di sini ada kartu The Magician. Ada seorang yang mengirimkan sesuatu yang gak baik ke kamu, biar mungkin teringat terus dengan dia, terus keinginan dia mungkin kamu yang gak bisa lepas, ini yang gak bisa kemana-mana. Oke. Tentunya ini tidak juga ini ya, cuman di hubungan saja, tetapi mungkin di kesehatan kamu ada ya yang terkena The Magician ini juga, black magic ya. Mungkin ada yang merasakan sesuatu sakit ya di bagian daerah-daerah tertentu kamunya ini ya. Terus secara karir bisa jadi ya, kalian yang mendengarkan video saya ini, yang saya lihat kalian itu udah ada feeling mungkin dari kesehatan kok terus-terusan tidak stabil, terus ada keganjalan ya. Secara karir mungkin yang biasanya selalu ada kok tiba-tiba mendadak tidak ada sama sekali gitu. Jadi ada energi The Magician yang menyelimuti diri kalian, dari hubungan, dari karir, bahkan dari kesehatan. Oke. Ini pesan dari alam semesta ya.
Jadi dicek diri kalian masing-masing seperti apa. Di Two of Wands, ada seseorang yang aku lihat masih punya perasaan dengan kamu. Bisa jadi dia yang mengirimkan sesuatu, terus lagi nunggu mungkin hasilnya seperti apa ya. Apakah bisa kamu diikat kembali, apakah energi yang dia kirimkan ke kamu itu bisa membuat kamu datang, bahkan mencari dia gitu ya, bukan cuma menghubungi tetapi pergi ya, pergi intinya pergi menemui dia ya. Di Two of Wands ini ada seorang yang menanti kabar kamu. Secara perasaan seseorang ini diam-diam, memang dia tidak begitu banyak bicara, dia terlihat wajar dan tidak mungkin rasanya melakukan hal yang seperti ini sama kamu, tetapi ini di luar dugaan kamu. Mungkin karena obsesinya, atau kamu di sini sedikit cuek sama dia. Ada yang udah nggak mau dengan masa lalu, aku lihat ya. Terus di sini kamunya memang cuek ya, maksudnya biar nggak memberikan harapan palsu, tetapi sepertinya seseorang tidak terima dengan sikap cueknya kamu dan mengirimkan energi ini biar kamu bisa mengejar dia, atau di sini kamu nggak bisa lepas bahkan membuka hati atau memberikan hatimu kepada orang lain. Sedikit ngeri ya, apalagi ketika sebenarnya kamu menginginkan pergi dari hubungan ini, tetapi dia melakukan hal yang dimana membuat kamu ragu untuk melangkah, membuat kamu tidak bisa menerima orang baru, bahkan tidak bisa berpikir dengan jernih. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dalam satu hubungan? Kamu tidak pernah tahu apa sebenarnya yang kamu inginkan. Bisa jadi kamu sudah ngerti apa yang kamu inginkan, tetapi kakimu tuh kayak berat banget melangkah. Ya, itu tanda-tandanya kamu lagi diselimuti energi The Magician. Magic, oke? The Star, wow. Di sini kamu tuh cukup perfect. Aku lihatnya sebagai seorang pasangan kamu perfect banget ya. Mungkin di hadapan orang lain juga, walaupun ini bukan gebetan kamu, pasanganmu ya, di orang-orang yang kayak melihat kamu di sekitarmu ya, kamu ini perfect banget gitu. Mungkin lebih ya dari mereka. Kamu punya bakat tersendiri yang nggak bisa dimiliki oleh orang lain gitu. Kamu punya keunikan, mungkin dari finansial kamu lebih ada dari mereka gitu. Aku melihatnya kamu memang lebih menonjol, aku lihat mulai dari auramu, terus di sini dari apa ya, energi vibrasimu yang positif itu ya, kayak banyak hal mungkin yang diberikan Tuhan dan alam semesta dengan mudah gitu, intinya tanpa harus kamu bersusah payah mengupayakan apa yang kamu inginkan gitu. Aku lihatnya begitu. Jadi banyak orang yang mungkin merasa tidak suka atau tidak nyaman dengan apa yang kamu miliki, atau di sini apa yang kamu capai lah di dalam kehidupanmu kayak gitu. Ada seorang yang memang tidak menyukai, bisa jadi ini adalah orang-orang terdekatmu ya. Intinya yang berpotensi itu sebenarnya orang terdekat ya, yang aku lihat. Mungkin pura-pura best friend sama kamunya ya di sini. Terus menjadi teman curhat kayak gitu, tapi di belakang kamu nggak ngerti. Ternyata ada sesuatu yang dia simpan di hatinya, yang tanda kutip ada keinginan untuk menjatuhkan kamu kayak gitu ya. Kartu The Star, sadarilah bahwa dirimu
dari yang lain kayak gitu ya. Kamu pantas untuk mensyukurinya kayak gitu ya. Oke. Dan aku melihat di sini seseorang yang mencoba untuk menyelimuti kamu atau mengirimkan kamu energi black magic ini. Aku lihat ya, dia lagi ada konflik sebenarnya dengan kamu. Mungkin ada masalah ya, ini yang sedikit sensitif lah aku lihat. Bisa jadi ini hubungan asmara ya, mungkin ada sakit hati yang terpendam dari seseorang aku lihatnya. Tapi yang jelas dia merasa tersaingi oleh kamu ya, ada yang seperti itu. Ada dia merasa tersaingi oleh kamu, mungkin dengan pencapaian yang kamu dapat ya, dia tidak suka gitu ya, dia tidak suka dengan kamu gitu. Aku lihatnya seperti itu ya. Jadi seorang yang diam-diam tidak respect sebenarnya dengan pencapaian kamu gitu ya. Dia ini adalah seseorang yang ada konflik dengan kamu. Bisa jadi pasanganmu, bisa jadi teman dekatmu ya. Intinya kamu akan mengerti ya siapa sebenarnya yang berkonflik dengan kamu kayak gitu. Dan di sini dia merasa tersaingi. Itulah mungkin kenapa dia melakukan semua ini kepada kamu kayak gitu ya. Kita lihat lagi. Oke. King of Pentacle ya, di pandangan seseorang aku lihat kamu ini cukup mapan. Kamu mungkin lebih berhasil dari mereka. Kamu lebih ada gitu di King of Pentacle ini ya. Dan ini adalah kayak bukan aku bilang rezekimu tuh jadi bumerang, bukan gitu loh. Tapi lebih kepada apa yang orang lain lihat ya. Bahkan mungkin pasangan ini mencoba untuk, ada yang ingin memanfaatkan kamu gitu loh, ada yang ingin memanfaatkan kalau pasangan. Nah selebihnya kalau dia ini bukan seorang pasangan, lebih ketidaksukaan saja melihat mungkin kamu berkelimpahan kayak gitu. Aku lebih melihatnya seperti itu ya. Ada hal yang lebih dilihat di kamunya itu lebih perfect ya. Intinya dari finansial, dari kecemburuan finansial aku lihat ada seseorang yang merasa tidak nyaman ya dengan pencapaian kamu. Aku lihatnya itu yang mencoba untuk mengirimkan satu energi yang gak baik lah kepada kamu. Oke. Lagi konflik ini, bisa jadi konflik secara langsung sama kamu, bahkan di konflik di batin dia sendiri gitu, kayak seseorang itu ngebatin gitu ya. Walaupun mungkin bisa menutupi perasaannya dari kamu, itu menyembunyikan ya perasaannya dari kamu, tetapi dia nggak bisa membohongi kayak hati dia sendiri kayak gitu ya. Mungkin nggak terima atau di sini kayak malas ngelihat kamu kayak gitu. Oke. Wow, Three of Swords nih ya. Hati-hati, ada seorang yang merasa hatinya tersakiti ya, tersakiti di sini. Kebanyakan ya karena kartu The Magician tuh muncul di awal, ada energi The Magic yang lagi nyelimutin diri kamu ya. Bisa jadi pikiranmu dibikin kacau, terus kamu dibikin marah-marah, bisa jadi ya. Terus ini karena semata-mata dilakukan karena sakit hati sih ya. Intinya kalau kamu nggak ada salah, berarti dianya yang nggak terima gitu intinya dengan pencapaian kamu. Kalau di dalam hubungan aku lihatnya ya di sini seorangnya ada perasaan cemburu, sakit hati, dan konflik sama kamu. Dia berusaha untuk mengirimkan energi-energi bagaimana caranya biar kamu gak bisa lari dari dia. Atau dia ingin satu-satunya kayak yang ada di hati kamu. Ya kayak gitu ya. Ada seorang yang merasa tersakiti saat ini oleh kamu. Kayak gitu. Wow, ini ada si keras kepala ya. Kamu mungkin ada yang lagi nungguin kabar seseorang, tapi dia ini kok slow banget ya. Kalian ada masalah tapi dia slow banget gitu ya.
kayak santai banget gitu loh. Dalam hubungan ini sebenarnya dibawa kemana dia santai banget. Kamu nggak usah terlalu ngejar sekali gitu ya dengan seseorang yang udah slow respon. Aku lihatnya ada ya yang dari pasangan kalian tuh udah slow respon, jadi nggak usah terlalu dikejar gitu, diemin aja ya. Kalau dia datang ya ditanggepin, kalau kamu masih mau, kalau enggak ya udah kamu tinggal menata diri kan ya, menata diri. Terus mungkin di sini lebih berpaling ke orang baru ya, intinya yang lebih kayak bisa menerima kamu lah ya, bisa lebih respon kamu kayak gitu ya, ada waktu untukmu gitu ya. Namanya satu hubungan kan harus ada saling komunikasi yang baik sebenarnya. Ketika komunikasi buruk ya nggak bisa gitu kan. Three of Wands di sini ya, kayak perasaanmu yang mungkin saat ini udah kayak lagi ilfil dengan seseorang ya, lagi ilfil dengan seseorang karena kamu terlalu banyak diabaikan, jadi kamu sedikit ilfil. Ya udah, di Three of Wands ada pikiran kamu untuk pergi ya, tapi hati-hati, mudah-mudahan saja energi The Magician ini nggak nyelimuti gitu. Ketika itu menyelimuti ya kamu akan sulit untuk pergi gitu loh. Kata hati menginginkan pergi, tapi kamu nggak akan ada action, kayak berat banget ketika diselimuti dengan energi yang memang sengaja menahan ya, supaya kamu nggak melakukan apa-apa, tidak melakukan protes, tidak melakukan intinya pergerakan ya, maju ke depan gitu. Jadi energi kamu stagnan kalau ada The Magician di sini ya, mau dari karir kayak gitu, terus hubungan gitu, kamu akan kayak meratapi aja masa lalu kamu kayak gitu. Bisa jadi dia tidak menginginkan kamu kembali dalam hidupnya, tetapi hanya untuk menyakiti ya, menyakiti di sini, menyakiti perasaan kamu, kayak mungkin rasa tidak terima pernah diperlakukan atau ditolak sama kamu ya. Aku lihatnya sih ada ya, mungkin di sini. Jadi sulit untuk menemukan jodoh ya, jadi sulit di sini untuk menemukan seorang jodoh kalau sudah diberikan energi seperti ini ya. Perbanyak doa dan berpasrah intinya, karena itu adalah bagian dari yang benar-benar kayak bisa ngelepas semuanya ya. Perbanyak doa atau mencari seorang yang lebih mengerti ya tentang bantuan bagaimana caranya melepaskan satu ikatan ya, dibuat oleh seseorang ya. Mungkin tujuannya biar kamu selalu mengejar dia ya, mungkin ada hal-hal yang lain juga. Kalian tahulah ya posisinya di mana. The Six of Wands. Sebenarnya udah waktunya nggak sih? Kayak kalian tuh udah pergi dari satu hubungan yang nggak balance. Aku lihatnya kamu di sini udah menemukan seseorang yang nyaman sebenarnya ya, nyaman di Six of Wands ini ya. Bahkan ada planning mungkin untuk ke jenjang yang selanjutnya kayak gitu. Tapi aku lebih melihat ketika kamu tidak bisa menstabilkan energimu itu, kayak perjuangan kamu ini akan sia-sia gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena di sini kayaknya ya, jadi pantangan terbesar kamu untuk melangkah ke satu jenjang yang lebih serius itu datangnya dari perasaan kalian tentang orang ketiga. Itu yang membuat kayak kalian nanti sedikit uring-uringan sama pasangan, apalagi yang LDR, bawaannya curigaan kayak gitu ya. Yang LDR ini memang sedikit energinya, aku lihat secara ikatan batin tuh kuat banget ya. Tapi rentan di pertengkaran sih ya, pertengkaran kecil ya mungkin, tapi itu bisa menjadi jarak loh di antara kalian berdua nantinya kalau sering-sering terjadi pertengkaran di sini. Lama-lama
akan timbul rasa malas atau ilfil di sininya ya ke kamu. Oke, kontrol emosimu ketika memang benar-benar mempercayai seseorang ini. Aku melihat tujuan seseorang untuk mengirimkan energi negatif ini, Black Magic ini, kartu The World ini membunuh kebahagiaan atau demi kepentingan dia sendiri. Intinya kepuasannya sendirilah, untuk menyenangkan hatinya. Kalau ada dendam ya untuk membalaskan dendamnya, sakit hatinya, kayak gitu. Kalau nggak ada something dengan kamunya, nggak ada masalah, nggak ada problem sama sekali, ya ingin merusak kebahagiaanmu, itu udah berdampingan itu. Nah, aku lihatnya lebih kepada kayak merusak sih, merusak apa ya, kebahagiaan kamu gitu loh. Di sini aku lihat tujuannya itu mau merusak kebahagiaan kamu. Tuh tujuannya seperti itu ya, mungkin dengan menyakiti fisikmu, atau di sini membuat orang-orang yang mencintaimu jadi menjauh. Apa bisa seperti itu? Bisa dibikinnya seperti itu ya. Ketika diselimuti dengan aura seperti itu, nanti orang-orang terdekat itu kayak malas gitu loh, malas aja bawaannya, sensi kayak gitu bawaannya. Kitanya nggak ada apa-apa, tiba-tiba sesuatu yang biasanya kita bahas ya di hari-hari sebelumnya, ketika kita bahas dalam keadaan berselimut energi seperti ini, mereka akan bisa sensitif nih. Mereka akan bisa sensitif. Seharusnya tidak ada rasa marah, tiba-tiba jadi rasa marah ya, karena energinya dari kitanya sendiri itu udah memang bercampur, bukan energi diri kita yang murni gitu loh. Ada hal-hal yang kayak mendorong orang itu marah gitu loh. Bisa ya, mungkin kalau karir gitu, kayak pelanggan itu ya, kalau kalian lagi jualan itu kayak kelihatan kalian itu nggak jualan gitu loh, padahal kalian itu lagi buka gitu ya, mungkin tokonya gitu, itu nggak kelihatan. Oke, cuma sedikit share karena dari apa ya, pengalaman yang mungkin selama ini kan ya, Alisa kayak menangani yang seperti itu ya. Ketika asmaramu dirusak ya, kamu akan dibikin tidak menarik di depan kekasihmu ya. Ada suatu energi yang melekat di situ yang membuat kekasih kamu tuh males kayak gitu. Jangankan bertemu, ngomong aja males gitu, bahkan lewat chat aja tuh udah males gitu loh. Oke, itu sedikit ya, untuk berbagi ya, pengetahuan untuk yang belum tahu ya. Kalau yang sudah tahu ya, semoga selalu diberikan kesehatan, dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik gitu ya. Di kartu The World ini memang itulah tujuan seseorang ya. Kalau dia ini seorang kekasih yang lagi fan banget dengan kamu, yang lagi care dengan kamu, dia melakukan ini berarti emang ada obsesi ya, biar kamu nggak lari kemana-mana gitu. Ketika ada no kontak ya, berarti dia menarik energimu, biar bagaimana caranya kamu ngejar dia. Mungkin karena gengsi dia melakukan hal ini, tapi apapun itu sebenarnya nggak dibenarkan ya, nggak dibenarkan gitu ya. Wow, kartu The Hermit. Segala kesulitan yang datang di dalam kehidupan kamu itu akan bisa terlewati dengan baik ya. Bottom the decknya Five of Pentacle ya. Ini tentang masalah keuangan dan seseorang ya. The Knight of Wands dan Five of Pentacle ya. Jadi di kartu The Hermit akan mendapatkan pertolongan lewat doamu atau perantara seseorang
yang bisa membimbing kamu ya untuk menuju seseorang yang lebih tercerahkan ya. Membangun satu kesadaran itu sangatlah penting untuk mengendalikan diri kita di saat ada problem, tentunya mau dengan pasangan atau dengan orang-orang yang intinya memang dikirimkan ke kehidupan kita itu untuk membuat satu perkara gitu ya, untuk kita lebih kuat sih sebenarnya ya. Oke, kuat secara mental ya, terus lebih bijak dalam pemikiran ya, seperti itu. Nggak mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa ada alasannya kayak gitu, ada sebab dan akibat di balik semuanya ya. Oke, setiap tindakan juga begitu, ada sebab, ada sebabnya dan juga ada akibatnya nanti. Oke, kita lihat yuk. Pembahasan kita nano-nano ya, message dari alam semesta, tarikan energinya nano-nano ya. Wow, penggoda, membuka hati untuk orang lain. Nah, ini bisa jadi dari pasangan kamu yang akan nih, atau sudah bahkan di sini yang tidak ada komunikasi denganmu atau tidak care lagi dengan kamu ya. Ini ada seseorang yang lagi dia deket ya. Terus keterikatan, kehidupan cintamu sedang naik ke jenjang lebih tinggi. Ini yang lagi beruntung ya, yang lagi fine-fine aja, yang lagi bersama dengan seseorang yang tepat, the soulmate ya. Akan ada satu akhir yang lebih indah dari hari ini, cerita yang lebih menyenangkan ya, yang membuat kalian benar-benar happy ya. Terus di sini berusahalah, cinta yang besar menuntunmu untuk berusaha bertindak. Nah, ini ada satu penuntutan ya, satu penekanan. Sepertinya ada seorang yang meminta satu pembuktian dengan perasaan kamu yang saat ini kamu miliki ya terhadap seseorang. Jadi ingin kayak ada pembuktian, bisa jadi kamu atau dia yang minta pembuktian, bukan cuma janji doang kayak gitu ya, bilangnya sayang tapi nggak ada waktu, bilangnya kayak kamu satu-satunya tetapi masih saja chat dengan yang lain gitu ya, meladeni yang lain kayak gitu. Kita lihat lagi message dari alam semesta. Ini penipuan, seseorang menyembunyikan kesalahan dalam sebuah hubungan. Ini ada satu pengkhianatan ya, satu pengkhianatan triparty. Ini bisa jadi cinta segitiga, entah kalian yang akan menghadirkan orang ketiga atau dia. Intinya ini nih ya, bisa jadi sedang lagi saat ini terjadi, atau bahkan sudah tahu kalian gitu ditipu gitu ya, dia lagi nggak jujur dalam satu hubungan kayak gitu. Tapi pada akhirnya akan ketahuan kayak gimana pun ya, pasti akan ketahuan dengan caranya sendiri kalau nggak cepet diakhiri ini ya. Anak, kehidupan cintamu dipengaruhi oleh anak. Bisa jadi kalian adalah single mom ya, yang sudah pernah menikah terus gagal mencari pasangan. Harus hati-hati di sini ya, mungkin bisa jadi dia bisa menerima kamu tetapi masih belum siap untuk menjadi orang tua sambung gitu ya dari pasangan mantan yang dulu. Kayak gitu. Jadi dilihat-lihat dulu ya, karena biar bagaimanapun kebahagiaan kamunya ini juga nanti nyambung dengan kebahagiaan anak gitu ya. Sorry ya, ini suaraku tiba-tiba serak begini ya. Oke, secepatnya putuskan dengan jelas apa yang kamu inginkan, itulah yang akan terwujud. Nah, kamu di sini harus positive thinking nih ya. Sepertinya keputusan kamu ini akan ada
hasilnya nih ya, hasilnya mungkin ketika pingin bertunangan atau dikenalkan dengan keluarga si dia gitu loh, pada akhirnya nanti kayak ada satu persetujuan dari mereka menerima kamu dengan baik, entah masa lalumu seperti apa kayak gitu. Sepertinya damai gitu ya, kamu masuk ke keluarga seseorang ini dengan rasa damai ya, tanpa penolakan sih ya. Mudah-mudahan yang beda keyakinan dapat juga restu ya. Bagaimana baiknya nanti ya, ini adalah personality kalian kayak gitu ya. Ini doa yang terbaik dari akunya pribadi. Tuhan tuh baik gitu. Jadi dipertemukan dengan seseorang yang berbeda keyakinan, pasti Tuhan akan memberikan jalan yang baik juga ya. Kenapa bisa aku berbicara seperti itu ya, karena dari sejarah akunya sendiri seperti itu ya. Tuhan memberikan jalan yang terbaik kayak gitu. Oke, tetap semangat ya. Tidak perlu saling membenci, atau di sini kalau ingin mengakhiri satu hubungan karena memang untuk kebaikan ya, diakhiri dengan baik karena kita bertemunya juga baik kayak gitu. Jika sudah tidak sepaham dan tidak mungkin menurut kalian untuk dilanjutkan. Oke? Oh, cukup readingannya kali ini. Aku ngucapin makasih banyak untuk kalian yang sudah selalu support aku, udah like, comment, subscribe, atau mungkin share video aku. Aku ngucapin makasih banyak. Dan untuk readingan kita kali ini, karena pembahasannya nano-nano, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat dan menghibur untuk kalian yang lagi memang membutuhkan wejangan ya. Jika kalian ada yang ingin mengambil private reading, nomor kontak ada di bawah deskripsi video ini kayak gitu. Mungkin sharing tentang kesehatan, hubungan, atau mungkin bimbingan spiritual, entah penjagaan, ada yang mungkin memiliki penjagaan seperti apa gitu, boleh ya hubungi nomor WhatsApp Alisa. Oke, makasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.